Halo adik-adik semua, ketemu lagi ya di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan puji Tuhan banget ya, kita masih diberi berkat banyak banget ya. Berkat kesehatan, berkat pokoknya macam-macam deh. Macam-macam berkatnya dari mulai kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun lewat online gini, masih boleh sekolah walaupun online, masih boleh menghirup udara segar pastinya ya. Nah, jadi sebelum kita memulai ibadah hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti oleh Mbak Hesti ya, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yuk, kita siap-siap nyanyi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik ya, bersyukur sekali ya kita sampai sekarang masih terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pastinya terus mengasihi kita semua ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau masih memperbolehkan kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun secara online Tuhan, kami yakin Engkau tetap akan terus memberi kami berkat pengertian dan agar kami bisa semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng mengenai cerpelai dan bebek. Judulnya, Bebek Selalu Hidup Rukun.
Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Mereka hidup dengan sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai, cerpelai yang baik hati, jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu. Pemimpin bebek akhirnya tahu jika cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Halo adik-adik, bertemu lagi kita di ibadah sore hari ini. Nah, tadi kita sudah bersama-sama ya menaikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan dan kita juga sudah berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca ya di rumah masing-masing. Dan yang belum bisa baca, boleh minta tolong sama papa dan mama atau ayah dan bunda, juga kakak untuk membacakannya di rumah. Firman hari ini bertema atau berjudul tentang persaudaraan yang rukun.
Sebelumnya, Mbak Esti mau tanya, ada yang tahu arti dari hidup rukun? Ada yang mau menjawabnya? Wah, kayaknya ada nih yang menunjukkan jarinya untuk menjawab. Coba Mbak Esti dengar jawabannya. Iya, benar sekali. Adik-adik, arti dari kata hidup rukun adalah semua orang senang saat kita bertemu. Karena dengan bertemu, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling tersenyum, kita juga bisa saling berbincang atau bersenda gurau. Nah, arti dari hidup rukun itu adalah kita sangat senang bila bertemu dengan orang, sangat senang bila kita bisa menolong, sangat senang bila kita bisa membantu. Dan yang terutama, kita saling senang untuk mengasihi satu dengan yang lain. Jadi, kalau kita mau hidup rukun, kita harus mau membantu satu dengan yang lain. Kita harus mau menyapa satu dengan yang lain. Kita juga harus mau menolong satu dengan yang lain. Bila ada teman kita sedih, kita harus menghiburnya. Bila ada teman kita yang sakit, kita harus bantu di dalam doa. Dan bila ada teman kita yang bersalah sama kita dan meminta maaf, kita juga harus mau memaafkannya atau mau mengampuninya. Itulah arti dari kata hidup rukun. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan di hari ini, Raja Daud pun seperti itu. Raja Daud berharap kepada semua suku-suku bangsanya yang dia pimpin. Dia rindu untuk semua suku-sukunya itu hidup dengan rukun. Sehingga dia pun mengatakan di dalam firman-Nya, dia berkata katanya, "Wah, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Nah, adik-adik, Raja Daud ingin semua suku-sukunya hidup rukun. Begitupun Tuhan. Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anak Tuhan hidup rukun. Oleh karenanya, kita harus mau ya untuk hidup rukun. Jadi, kalau mau hidup rukun, kita harus mau berjabat tangan bila bertemu dengan teman. Tapi untuk saat ini memang tidak bisa dijalankan karena kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Jadi, kalau kita bertemu nanti dan kondisinya sudah aman, kita boleh berjabat tangan, kita boleh saling memberikan senyuman, kita boleh saling menyapa, dan kita juga boleh saling membantu atau menolong, juga mengasihi kepada teman-teman kita. Yuk, kita sama-sama melakukannya ya. Baik Mbak Hesti, juga guru-guru sekolah minggu yang lain, orang tua kita, dan kita semua itu harus hidup rukun. Karena dengan hidup rukun, Tuhan akan menyalurkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan selain itu, kalau hidup rukun, hati Tuhan pun akan disenangkan. Oleh karenanya, kita harus semangat ya. Yuk, sama-sama kita mau hidup rukun. Nah, sebelum tadi mengawali firman Tuhan, adik-adik melihat kan cerita bergambar tentang kehidupan bebek-bebek yang tinggal di sebuah hutan. Mereka itu hidupnya sangat rukun. Mereka selalu bersama-sama. Mereka selalu bersenda gurau dan ceria bersama-sama. Nah, ternyata itu membuat seekor musang atau cerpelai sebel melihatnya. Lalu dia pun menghasut satu bebek ke bebek yang lain. Dia menghasut supaya mereka tidak hidup rukun. Tapi bebek-bebek yang lain tidak mau mempercayainya karena bebek-bebek itu sudah terbiasa hidup rukun.
Jadi mereka tidak tergoda dan tidak menerima atau tidak mendengarkan hasutan dari si cerpelai atau musang. Nah, kita pun anak-anak Tuhan harus seperti itu. Tetap kita harus berusaha, berjuang untuk hidup rukun. Nah, adik-adik, itulah firman hari ini yang mengajarkan kita untuk hidup rukun. Mulai dari sekarang, baik Mbak Hesti atau Mama dan Papa, juga adik-adik serta guru-guru yang lain, kita sama-sama yuk hidup rukun. Karena dengan hidup rukun itu membuat hati kita senang dan bahagia, serta nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ya, adik-adik, itu tadi ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mbak Hesti ya. Dan adik-adik, sebentar lagi kita mau 17 Agustusan nih. Gimana, udah ada persiapan 17 Agustusan nggak di lingkungan rumah adik-adik? Mungkin sekarang nggak akan ada lomba-lomba macam-macam ya, tapi di gereja nih ya sudah ada nih bendera merah putih untuk memperingati 17 Agustus. Walaupun nggak banyak lomba macam-macam ya, tapi tetap ya kita merayakannya dengan meriah di dalam hati kita masing-masing aja ya. Dan kita harus bersyukur nih, tetap harus bersyukur karena kita sudah diberi kemerdekaan, Indonesia sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan sebenarnya pastinya ya, selama 75 tahun. Wow, umur Indonesia udah cukup tua juga ya. Dan adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini kita menyanyi lagu lagi yang untuk ungkapan syukur kita karena Tuhan selalu menyertai kita ya. Ada lagu Dalam Suka Duka. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.